Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam Renungan GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini kita akan membahas tentang kitab Yakobus. Nah, saudara-saudara, Mukse pernah cerita kepada saya ketika kami habis pulang pelayanan. Saya ikut dia. Dia bicara tentang karakter manusia. Dia bilang kalau emas itu tidak perlu takut dengan api. Api hanya akan memurnikan dan menyempurnakan emas itu. Oleh karena itu kita tidak perlu takut terhadap cobaan, tantangan, ujian yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu justru akan memurnikan kita, menyempurnakan karakter kita. Nah, ini adalah salah satu tema yang kita akan bahas hari ini dalam surat Yakobus. Nah, saudara-saudara, surat Yakobus adalah surat yang ditulis oleh Yakobus. Ya sih, benarlah Yakobus kan. Tapi siapakah Yakobus? Karena di Alkitab banyak sekali nama Yakobus. Yakobus yang di sini adalah saudaranya Tuhan Yesus. Beberapa penafsir menyepakati hal ini. Ia adalah salah satu pemimpin gereja mula-mula saat itu. Kita bisa lihat dalam Kisah Rasul 15. Nah, saudara-saudara, ia menulis suratnya ini untuk orang-orang yang tersebar, orang-orang Kristen, Yahudi yang tersebar di berbagai daerah karena penderitaan yang terjadi di Yerusalem. Apa tujuannya ia menulis surat ini? Yakobus menuliskan surat ini untuk menolong murid-murid Kristus hidup seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu hidup sesuai dengan Injil Kerajaan Sorga. Dalam kitab ini kita akan melihat bahwa Yakobus sangat dipengaruhi oleh pengajaran Tuhan Yesus, yaitu khotbah di bukit. Dan ia juga dipengaruhi oleh kitab-kitab Amsal, terutama dalam pasal 1 sampai pasal 9. Ia menjadikan tulisannya ini sebagai warisan hikmat yang benar, yang mengacu kepada rangkuman Tuhan Yesus tentang hukum Taurat, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Oleh karena itu, kalau kita membaca surat Yakobus ini, pembahasannya agak pendek-pendek seperti kitab Amsal, dan banyak sekali topiknya. Nah, saudara, pasal 1 Yakobus merangkum tulisan-tulisan hikmatnya ini yang akan dijabarkan secara detail di dalam pasal-pasal selanjutnya. Nah, saudara-saudara, dalam pengalaman pribadinya, Yakobus tahu hidup ini sulit. Dan akhirnya ia sendiri menjadi seorang martir setelah ia menulis surat ini. Kita akan melihat surat Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 sampai 8. Mari kita membaca bersama-sama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, dalam ayat 2, Yakobus berkata, anggaplah suatu kebahagiaan, dalam artian sukacita, kalau kita jatuh dalam pencobaan. Nah, apa maksudnya ini, saudara-saudara? Nah, selain daripada Yakobus, ada dua orang lagi yang membahas topik yang sama, yaitu Paulus dan Petrus. Nah, mari kita melihat pembahasannya masing-masing. Yakobus dalam suratnya yang pertama ayat 2 sampai 4, kemudian Petrus dalam surat 1 Petrus ayat 1, 6 sampai 7. Kemudian Paulus dalam surat Roma pasal yang kelima ayat 2 sampai 5. Mari kita menyimak bersama-sama.
Nah, saudara-saudara, mereka bertiga punya pemikiran yang sama mengenai pencobaan. Kalau dalam versi Paulus, penderitaan itu adalah dampak dari pencobaan. Nah, mengapa tiga tokoh ini memiliki pemahaman yang sama bahwa penderitaan ataupun pencobaan itu adalah baik bagi orang-orang percaya, suatu sukacita bagi mereka? Karena pada waktu itu penderitaan, pencobaan itu sangat umum sekali terjadi dalam hidup orang-orang percaya, karena mereka beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Dan pemikiran ini sangat mungkin sekali berakar dari perkataan Yesus dalam Matius 5 ayat 11 sampai 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, dalam pembahasan tentang sukacita dalam pencobaan, tulisan Yakobus ini lebih mirip dengan Petrus dalam pengkalimatannya. Tetapi secara pemikiran lebih mirip dengan Paulus. Dan memang masing-masing tokoh punya penekanan yang berbeda sesuai dengan konteks jemaat mereka masing-masing. Nah, di sini Yakobus percaya bahwa pencobaan hidup itu adalah hadiah dari Allah yang akan membentuk karakter kita sehingga menjadi orang yang sempurna. Orang-orang Israel sudah banyak sekali belajar mengenai pencobaan ini. Sejak Bapak Abraham, kemudian bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka dicobai di padang gurun, dan kemudian masa pembuangan di Babel, sampai di masa antara PB dan PL. Dan orang-orang percaya dianiaya oleh pemimpin agama dan orang-orang Romawi. Jadi alasan sukacita dalam pencobaan itu adalah karena tujuan akhirnya. Karena ujian atas iman akan menghasilkan ketekunan. Yang dalam bahasa Petrus, ujian terhadap iman kita akan menyatakan kemurnian kita, kemurnian iman kita. Sama seperti emas yang dimurnikan oleh api. Tetapi iman kita lebih daripada itu. Murid-murid Yesus sadar akan hal ini dan mereka pun sedang mengalaminya. Mereka bertekun dalam iman kepada Yesus dan pengajarannya. Nah, saudara, namun bagi Yakobus, ketekunan bukanlah akhir yang dituju oleh pengajarannya kali ini. Yang lebih penting dari ketekunan adalah kesempurnaan. Kata sempurna di ayat 4 itu sangat penting bagi Yakobus sehingga ia mengulanginya sebanyak 7 kali dalam surat ini. Kata ini dalam bahasa Ibrani dan Yunani berarti keutuhan atau integritas. Keutuhan atau integritas. Ini berarti menghidupi hidup yang sepenuhnya terintegrasi, di mana tindakan kita selalu konsisten dengan pengajaran yang telah kita terima dari Tuhan Yesus. Nah, Yakobus tahu kebanyakan daripada kita hidup dengan kehidupan yang retak, dengan ketidakkonsistenan yang besar dalam karakter kita. Kita ini lebih rusak daripada yang ingin kita akui. Dan kita seringkali pakai topeng untuk menutupi hal itu. Akan tetapi Allah yang kaya dengan rahmat sedang dalam misi memulihkan orang-orang yang dalam kondisi retak ini dan menjadikan mereka utuh dan sempurna. Dan ia mulai dengan hikmatnya. Kemampuan untuk melihat kesulitan yang aku hadapi sekarang ini dengan cara pandang yang baru, yaitu dengan cara pandang Allah. Inilah yang Yakobus inginkan terjadi dalam kehidupan orang percaya, yaitu percaya penuh kepada Tuhan dan bertekun dalam iman sehingga menghasilkan kesalehan dan karakter yang sempurna dalam Tuhan. Namun bagaimana jikalau kita tidak mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan ini? Kita terus bertanya kepada Tuhan. Kita terus bingung dengan apa yang terjadi dalam kehidupan. Terus penderitaan itu datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Nah, Yakobus tahu kita sedang dalam proses dan kita juga belum sempurna dalam kehidupan ini. Karena itulah Yakobus mengajak kita meminta kepada Allah supaya diberikan hikmat dan bijaksana ketika menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan ini. Ayat 5 dan 6. Supaya kita bisa mengerti rencana Tuhan dan melihat apa tujuan dari kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yakobus
Mengajak jemaat untuk meminta dengan yakin dan percaya, tidak dengan bimbang, tidak meragukan karakter Tuhan Yesus. Dan Allah pasti mengaruniakan apa yang kita butuhkan, termasuk hikmat ini. Karena ini menggemakan apa yang Yesus ajarkan tentang doa dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah dan kepadamu akan diberikan apa yang kamu butuhkan. Saudara, memang dalam menghadapi penderitaan, pergumulan, dan pencobaan, ada dua pilihan yang bisa kita ambil. Pertama adalah tetap percaya, kemudian yang kedua adalah bimbang. Orang yang bimbang akan digiring kepada kekhawatiran. Dan orang yang khawatir, jangan harap dia bisa mendapatkan apa-apa daripada Tuhan, apalagi dari dunia ini. Mari kita terus memilih untuk tetap percaya kepada Allah bahwa Ia baik dan Ia mengerti kehidupan kita. Terlepas dari kondisi kita yang terjadi saat ini, kita bisa tetap percaya kepada Dia. Inilah hikmat yang dimaksudkan oleh Yakobus dalam pengajarannya di pasal 1 ayat 2 sampai 8 ini. Saudara, ada 3 aplikasi yang bisa kita dapatkan dari pengajaran pada hari ini. Pertama-tama, kita perlu mengatakan kepada diri kita, sama seperti Yakobus mengingatkan kita, bahwa penderitaan dan pencobaan yang kita alami ini adalah sebuah kebahagiaan untuk menolong kita semakin hari semakin sempurna dalam Tuhan. Berkata-katalah kepada dirimu, jangan dengarkan apa kata dirimu. Nah, itu yang dikatakan oleh Tim Keller, Bapak Ibu Saudara. Katakan kepada diri kita bahwa pencobaan ini adalah hadiah daripada Tuhan. Tuhan ingin pakai pencobaan ini untuk membentuk karakter kita semakin sempurna dalam diri Dia. Anggaplah ini adalah sebuah kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kedua adalah terus bertekun dalam iman. Inilah yang Tuhan inginkan, supaya kita terus bertekun dalam firman-Nya, bertekun dalam janji-Nya, dan itu menguatkan kita menghadapi tantangan dan cobaan yang kita hadapi. Yang ketiga adalah terus meminta dengan sungguh-sungguh dan berserah dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan hikmat-Nya kepada kita untuk mengerti makna dari pencobaan ini dan untuk mengerti jalan-jalan yang Tuhan bukakan untuk kita ketika kita menghadapi pergumulan ini dan pencobaan ini. 3 hal ini biar menjadi kekuatan kepada kita untuk melakukan firman-Nya dan memberikan kita langkah-langkah yang konkret dalam menghadapi masa-masa krisis ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah menguatkan kami. Ialah nasihat dari Yakobus ini bisa kami lakukan dan praktekkan di tengah-tengah krisis yang kami hadapi saat ini. Dan bila Tuhan, kami terus meminta dengan percaya bahwa Engkau Allah yang mengerti kehidupan kami, memberikan kami kekuatan dan hikmat-Mu untuk menghadapi tantangan ini. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Kami berserah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti
persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab